Suster, saya masih ada pasien. Sudah selesai semua, Dok. Kalau gitu saya izin keluar ya. Baik, Dok. Halo? Oh, kamu udah nyampe? Yaudah, tunggu sebentar ya. Saya sekarang ke sana. Terima kasih. Pak, berhentinya agak ke depanan dikit ya. Baik, Mbak. Loh, itu Romeo mau kemana? Pak, tolong ikutin mobil itu ya. Baik, Mbak. Kenapa tiba-tiba sikapnya Romeo berubah ya? Apa karena dia udah gak tahan ngeliat aku tunangan sama Mas Rangga? Padahal aku kan udah berkali-kali bilang kalau aku tuh gak punya perasaan sedikit pun sama Mas Rangga. Pak dia belok Pak. Kita langsung belok ya. Jangan sampai ketinggalan jejak. Baik, Mbak. Kamu nggak apa? Ada yang luka nggak? Saya nggak apa-apa, Pak. Beneran? Romeo, lebih baik lo pergi. Biar gue yang ngurus Yasmin di sini. Apa mungkin Romeo nyari pelarian karena rasa sakit hatinya? Atau Romeo lagi deket sama cewek lain? Enggak. Romeo bukan tipe cowok kayak gitu. Aku percaya Romeo nggak mungkin ingkar janji. Jadi ada wartawan yang curiga sama kasus kecelakaannya Pak Yoga. Siapa orangnya? Iya, namanya Pak Raja. Beliau mantan wartawan di sebuah surat kabar di Jakarta. Pak Raja ini dulunya sempat ngeliput dan menyelidiki kasus yang menimpa keluarga Pak Yoga berserta istrinya. Punya dokumen ya? Aku dapat beberapa dokumen milik Pak Raja. Tapi sayangnya penyelidikannya tertunda karena beliau diteror dan diancam oleh seseorang. Seseorang? Siapa? Di berkas ini tertulis seseorang misterius. Orang misterius. Ya udah, gue kesana deh. Lo bawa filenya kan? Tunggu gue ya. Oke, aku tunggu. Oh, jadi ada wartawan yang pernah meliput meninggalnya Om Yoga. Dan Dania mau mengambil file itu. Astaga, ini bahaya sih. Selamat sore, Pak Romeo. Sama sore. Udah lama nunggunya. Nggak kok, Pak. Saya juga baru sampai. Pak, stop. Mundur. Berhenti, Pak. Bagaimana pesan saya? Semuanya sudah disiapkan, Pak, sesuai dengan keinginan Bapak. Tapi saya minta tanda tangan Bapak di sebelah sini ya. Siapa perempuan itu ya? Maaf, sebentar ya. Halo sayang. Halo, kamu di mana? Dari tadi aku telepon, kenapa kamu ngangkat? Aku lagi sibuk banget sayang. Aku di rumah sakit. Aku nggak nyangka kamu tega bohongin aku.
Yaudah, kamu tunggu di sana, ke sana sekarang. Sayang, enggak. Makasih, Pak. Halo? Aduh, Yasmin malah menyusul ke rumah sakit. Sebentar ya, Mbak. Saya telepon dulu. Silakan Pak. Sayang, kamu nggak usah nyusulin aku ke rumah sakit ya. Nanti aku nyusulin kamu aja. Kenapa emang? Sayang, kok kamu di sini? Siapa perempuan ini? Saya pegawai toko tempat Pak Romeo memesan furniture untuk rumah ini, Mbak. Iya sayang, aku habis pesan furniture buat ngisi rumah ini. Maaf Pak, bisa ditandatangan dulu di sebelah sini? Ya, boleh Mbak. Untuk pengirimannya nanti 2-3 hari ke depan saya kabari ya Pak, secepatnya. Kasih ya. Ya, sama Pak. Kalau gitu saya permisi. Mari Pak, mari Mbak. Kamu jawab sama aku sekarang, ngapain kamu beli furniture untuk rumah ini? Ini rumah siapa emang? Aku beli furniture buat ngisi rumah ini karena aku mau menikahi pemilik rumah ini. Emang siapa pemilik rumah ini, hah? Pemilik rumah ini calon istri aku. Calon istri kamu? Kamu udah punya calon istri lagi? Calon istri kamu kan aku. Bisa-bisanya kamu punya calon istri lagi. Jawab sekarang, siapa? Gak bisa jawab kan? Gak bisa jawab kan? Bisa, saya kamu. Aku udah mendingan aku pulang aja. Aku pulang, Sam. Apa lepasin? Sam. Kamu dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin. Masa kamu tuh dari tadi ya? Kamu tuh aneh tau nggak? Aku hubungin kamu dari tadi, kamu nggak angkat-angkat. Pas kamu angkat, kamu aja bohong sama aku. Kamu bilang kamu di rumah sakit, ternyata kamu di sini. Kamu sekarang udah bisa bohong ya? Siapa yang bohong saya? Aku nggak bohong. Kamu mau tahu? Kamu mau tahu yang sebenarnya? Yaudah kamu ikut aku dalam rumah ya. Aku jelasin semuanya sama kamu. Sama calon istri kamu itu? Hah? Mana calon istri kamu? Enggak, sayang. Mana? Sayang, kamu dengerin aku dulu. Kamu Mana calon istrinya? Hah? Sayang. Mana? Mana calon istri kamu itu? Mana? Hah? Sayang. Kamu sabar dulu bisa nggak sih? Kok ini ada foto aku sama kamu? Ini rumah siapa sih? Sayang gini, aku sore ini sengaja cuekin kamu. Tadi aku rencananya aku mau jemput kamu dan antar kamu ke sini. Tapi kamu malah nyusulin aku. Kamu malah nuduh aku yang enggak. Biar dijawab dulu, ini rumah siapa emang? Rumah ini aku beli untuk kamu. Ini hadiah spesial dari aku untuk kamu. Buat aku? Kok bisa? Aku nyiapin ini semua buat kamu. Supaya kamu bertahan. Dan kamu percaya. Suatu saat nanti kita akan menikah. Kamu suka kan? Sama pemberian aku ini. Kenapa sayang? Nggak bilang-bilang. Nggak bisa. Kamu nggak ngasih tahu ke aku. Ya, aku mau ngasih tau kamu sayang, tapi kamu dari tadi tuh nyamber terus. Aku kan udah marah-marah. Aku pikir kamu ada perempuan lain. Aku pikir kamu selingkuh. Sayang, mana mungkin sih? Ini buat aku. Kamu suka kan? Kamu nangis sih? Ya bujat deh. Udah dong, kalau suka jangan nangis.
Aku sayang sama kamu. Tapi mama bilang aku rumah, ini kan gede banget rumahnya. Pasti mahal sayang. Aku ngabisin waktu bareng sama kamu aja juga udah cukup. Kamu pernah bilang sayang, kamu punya mimpi kan? Kamu punya rumah impian. Jadi aku pengen aja wujudin sedikit aja dari impian kamu itu. Jadi kapanpun kamu mau ke rumah ini, boleh-boleh aja. Dan nih, kunci rumah ini. Tapi satu hal sayang, jangan sampai ada tahu soal pemberian aku ini dulu, oke? Denger ya, gue butuh bantuan dari lo. Tolong kumpulin semua orang, nanti gue akan jelasin. Dan tolong lo denger baik-baik. Semoga ada jalan buat kita bersama sayang. Semoga kamu bisa maafin aku. Begitu kamu tahu kalau aku adalah anak kandungnya Pak Heru, orang yang udah bunuh ayah kamu. Ini file yang lo minta. Di situ ada dokumen penyelidikan wartawan bernama Raja. Lo bisa mempelajarinya di situ. Oke, thank you ya. Nanti kayak biasa gue transfer. Oke. Gue cabut duluan ya. Kenapa sih Pras pakai amnesia segala sih? Iya, karena sekarang kita jadi susah nih. Susah untuk tahu siapa orang di balik Pras. Dan kenapa sih Pras pakai sniper untuk nambah Romeo? Pak, apa nggak sebaiknya kita terus mengawasi Pras, Pak? Biar kita tahu dia sebenarnya amnesia atau enggak. Enggak lah, kelamaan. Sekarang kamu seret dia ke rumah sakit, bawa dia ke dokter. Periksa, nanti hasil dokter apa? Beneran dia amnesia atau dia pura-pura? Tapi Pak, kalau dia menolak gimana, Pak? Nolak. Culik aja lah. Susah banget sih. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi, Pak. Ya. Gawat, ternyata Mas Baskara punya rencana senekat itu. Aduh, aku harus gimana ya? Kalau sampai Mas Baskara berhasil membawa Pras, maka rencana aku dan Pras bisa ketahuan.
Aku harus bergerak cepat. Woi! Woi, berhenti, woi! Pepet lu! Apa sih mereka? Woi! Berhenti! Woi! Jangan! Turun lu! Woi, keluar! Cepat keluar! Woi! Jangan ngalangin jalan saya. Gak usah banyak omong lu. Darman! Jago banget nih cewek, bisa gagal misi kita. Dania jago banget ya. Gue patahin orang temen lo. Siapa yang nyuruh kalian kesini? Gak ada yang nyuruh kita. Jawab atau gue patahin ya? Kalau kayak gini rencanaku bisa hancur semuanya.